sebagai narasumber dan Lesti Fauzia sebagai narasumber. Materi pertama akan dibacakan oleh Sakmila. Kepada Sakmila, silakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengembangan instrumen penilaian pada pembelajaran PKN di SD. Nah, penilaian adalah kegiatan menghasilkan hasil pengukuran dengan menggunakan norma-norma tertentu. Sedangkan penilaian menurut pasal nomor 19 tahun 2005 yaitu standar nasional pendidikan, pasal mengumpulkan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya ada yang namanya fungsi penilaian atau evaluasi. Yang pertama ada fungsi selektif, fungsi diagnostik, fungsi penempatan. Fungsi selektif ini difungsikan sebagai sarana untuk menyeleksi siswa. Fungsi diagnostik ini seseorang guru dapat mengetahui kelemahan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Fungsi penempatan ini pada saat tertentu guru melaksanakan penilaian guna menempatkan siswa pada sesuai dengan kemampuannya masing-masing dan berbakat dan minat dan bakat yang dimilikinya. Fungsi penempatan ini juga memberikan informasi yang sangat berguna. Jadi guru mengetahui posisi tentang peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Guru menempatkan kelompok-kelompoknya, kelompok belajar, dan mengetahui di mana pada saat belajar kelompok tertentu guru mengetahui di mana kemampuannya batasnya itu sampai mana gitu. Selanjutnya memberikan petunjuk tentang sudah sejauh mana program pengajaran yang telah ditentukan dan telah dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya, materi selanjutnya akan saya jelaskan sendiri yang berjudul prinsip-prinsip penilaian. Nah, yang pertama ini ada prinsip berlanjutan. Prinsip berlanjutan ini dilaksanakan selama proses belajar mengajar berlangsung. Karena untuk mengetahui siswa yang mengalami kesulitan dan kita dapat mengatasinya. Nah, yang kedua ini prinsip menyeluruh. Penilaiannya diukur pada semua aspek, termasuk tingkah laku saat proses pembelajaran diikuti siswa. Nah, yang ketiga ini ada prinsip objektif. Prinsip objektif ini adalah hasil penilaian yang tanpa dibuat-buat sesuai dengan hasil kerjanya. Nah, yang keempat ada hasil kooperatif, kerjasama semua pihak antara guru dan siswa untuk prinsip kooperatif adalah kerjasama semua pihak agar menghasilkan data yang benar dan objektif. Nah, yang kelima ada prinsip terbuka. Prinsip terbuka ini mengkonfirmasi soal apapun bentuknya yang diinformasikan kepada guru dan murid. Nah, selanjutnya ada bentuk penilaian. Bentuk penilaian ini yang pertama ada teknik kontes. Yang pertama ada skala bertingkat. Skala bertingkat itu menggambarkan nilai yang berbentuk angka terhadap hasil pertimbangan. Maksudnya yang di atas adalah penilaian terhadap penampilan atau gambaran kepribadian dan bentuk skala. Yang kedua ada kuesioner. Ini termasuk angket. Pernyataannya yang diisi dengan ukur responden tentang keadaan data diri, pengalaman, serta pengetahuan maupun sikap. Yang kedua di sini ada teknik tes. Yang pertama ada tes diagnostik, digunakan untuk mengetahui kelemahan siswa yang bertujuan untuk penanganan yang tepat untuk siswa tersebut. Nah,
mengikuti program tertentu yang bertujuan mengetahui siswa menguasai materi secara menyeluruh. Biasanya di sini diberikan pada akhir post-test atau tes akhir. Nah, yang C ada tes sumatif. Tes sumatif ini dilaksanakan setelah berakhirnya sebuah program besar. Contohnya ulangan akhir semester yang bertujuan menentukan nilai sikap dan membandingkan ke anak pada anak yang lainnya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Resti. Selanjutnya ada tinjauan tentang mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, jadi pendidikan ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan seseorang. Pendidikan yang menentukan masa depan dan arah hidup seseorang. Walaupun tidak semuanya berpendapat seperti itu, tetapi pendidikan ini tetaplah menjadi hal yang utama bagi kehidupan seseorang. Seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa pendidikan umumnya berarti upaya untuk memajukan tumbuhnya karakter, pikiran, dan tubuh anak. Nah, ini artinya pendidikan merupakan upaya untuk menuntun diri setiap anak agar mereka mampu tumbuh dan berkembang sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat yang bisa mencapai kebahagiaan dalam hidup mereka. Selanjutnya, tujuan pendidikan. Nah, tujuan pendidikan nasional dirumuskan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3, yakni untuk berkembangnya posisi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, bidang kajian pendidikan kewarganegaraan ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 6 Ayat 1 dinyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya kelompok mata pelajaran estetika. Selanjutnya yang terakhir kelompok mata pelajaran jasmani dan kesehatan. Nah, tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan ini, pendidikan kewarganegaraan menurut Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2006 adalah memfokuskan pada pembentukan warga negara yang mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara yang berkarakter sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Selanjutnya, tinjauan tentang perangkat pembelajaran ini ada dua, yaitu silabus dan RPP. Nah, silabus ini adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang mencakup standar kompetensi dasar, materi, indikator penilaian, alokasi waktu dan sumber atau media pembelajaran. Nah, pengembangan silabus ini dapat dilaksanakan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sekolah atau beberapa sekolah kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau sering disikat dengan MGMP atau pusat kegiatan guru atau disikat dengan PKG dan dinas pendidikan. Selanjutnya RPP. Nah, RPP ini adalah bentuk persiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam waktu 1 kali tatap muka untuk mencapai kompetensi dasar. Nah, penyusunan RPP sendiri mengacu pada silabus. Komponen-komponen mengacu pada silabus. Nah, komponen-komponen RPP ini antara lain kompetensi dasar, indikator pencapaian, langkah pembelajaran, media, alat dan sumber, penilaian, dan remedial.